Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Selasa 6 Desember 2022. Pemirsa, pada pagi hari tadi DPR RI telah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Sebelumnya pembahasan RKUHP ini telah berlangsung komprehensif dan mendalam agar menjadi payung hukum yang berkeadilan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan nasional. DPR RI bersama dengan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi Undang-Undang KUHP. Pada rapat paripurna DPR RI ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Sebelumnya pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP berlangsung dari periode sebelumnya dan dilanjutkan pada periode saat ini. Karenanya pembahasan terhadap draft Undang-Undang KUHP telah berlangsung komprehensif dan mendalam. Harapannya, undang-undang ini bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat sesuai perkembangan zaman. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan, KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama 76 tahun sudah tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Untuk itu, pengesahannya akan menjadi sumber hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Muatan RUU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyemuran RUU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak sewenang-wenang dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya. Penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Contempt of court dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat dicarikan jalan tengahnya. Pengesahan ini telah disetujui pada pengambilan keputusan tingkat 2 oleh seluruh fraksi. Sementara fraksi PKS menyetujui dengan catatan. Vinita dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari agenda rapat paripurna DPR RI pagi tadi yang juga mengesahkan perjanjian antara Indonesia dengan Singapura di bidang kerjasama pertahanan, Komisi 1 DPR RI berharap pemerintah Indonesia dan Singapura dapat menyerap pengetahuan di bidang pertahanan serta menjaga kedaulatan antar kedua negara. Komisi 1 DPR RI telah menyetujui undang-undang tentang perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Anggota Komisi 1 DPR RI Sugiono menyampaikan, aspek pertahanan secara signifikan menentukan posisi tawar suatu negara dalam tatanan hubungan antara negara dan politik internasional. Oleh karena itu, aspek pertahanan negara adalah prasyarat suatu negara untuk memenangkan segala ancaman yang membahayakan. Sugiono mengatakan, wujud dari diplomasi pertahanan adalah terjalinnya kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat, salah satunya dengan pemerintah Republik Singapura. Sejalan dengan peningkatan hubungan antar dua negara tersebut, Sugiono berharap masing-masing negara dapat menyerap pengalaman sekaligus pengetahuan, terutama di bidang teknologi pertahanan. Pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan ini memiliki nilai strategis karena untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara serta penguatan kerjasama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara dengan didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling percaya, dan pengertian. Dengan disetujuinya rancangan undang-undang menjadi undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan, Komisi 1 DPR RI berharap baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Singapura dapat secara penuh menjaga kedaulatan antar kedua negara. Tentu perjanjian pertahanan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, kepercayaan, dan pengertian. Sugiono juga berharap dengan disahkannya rancangan undang-undang tersebut dapat menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Dari Senayan, Jakarta, Ila dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga komoditas pangan jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Di antaranya dengan melakukan koordinasi antar lembaga untuk memastikan stok pangan nasional, meningkatkan produksi pangan, pemerataan distribusi, dan juga operasi pasar. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru melalui peningkatan produksi pangan, pemerataan distribusi, serta melakukan operasi pasar. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendesak Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik, dan Badan Pangan Nasional melakukan koordinasi terkait persediaan pangan nasional. Daniel menambahkan jangan sampai stok bahan pokok hanya tersedia di kota-kota besar, sedangkan di daerah tertentu sulit mendapatkan bahan pokok. Memastikan apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa produk-produk pangan itu tersedia cukup untuk mengantisipasi sejumlah hari libur ya, akhir tahun baru, Natal, kebutuhan dasar 9 kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. Yang kedua, memastikan distribusi jangan sampai ada hambatan, ya, logistik jangan sampai ada hambatan, dan ketersediaan juga merata di berbagai daerah, tidak hanya menumpuk di satu tempat. Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo menegaskan rencana pangan nasional masih cukup menghadapi liburan akhir tahun. Banyak yang terlibat termasuk pemerintah daerah dan pedagang sendiri, tapi koordinasinya ada di menteri lain. Oleh karena itu dari neraca yang kami miliki dan difaktualisasi oleh BPS, Badan Statistik Nasional, sebagai rujukan data yang secara nasional kita pegang secara bersama BPS, neraca kita sampai Desember sangat-sangat aman, lebih khusus dalam menghadapi peak season ya. Peak season itu Natal dan Tahun Baru. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia kembali diguncang gempa pada Sabtu 3 Desember kemarin di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Tak lama berselang, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi puluhan kali sejak statusnya ditingkatkan dari siaga menjadi awas oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Minggu 4 Desember 2022. Lantas langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah serta strategi apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana yang datang silih berganti? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik pemirsa, kembali di TVR 17. DPR RI turut berduka cita dan prihatin atas musibah yang terjadi akhir-akhir ini, serta memberikan doa terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana. DPR RI berharap pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dapat merancang peta bencana guna mengantisipasi bencana di kemudian hari. Komisi 5 DPR RI pun mengusulkan penambahan anggaran penanggulangan bencana harus diprioritaskan untuk memperbaharui peralatan mitigasi bencana dan memasifkan edukasi tanggap bencana di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Belum lama usai gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang Cianjur pada 21 November 2022 lalu. Indonesia kembali diguncang gempa pada Sabtu 3 Desember 2022 di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Hanya berselang sehari setelahnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami letusan atau erupsi puluhan kali sejak statusnya ditingkatkan dari siaga menjadi awas oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Akhir tahun 2022 menyisakan duka dan luka mendalam bagi masyarakat di daerah rawan gempa. Rentetan bencana di penghujung tahun ini harus menjadi pelajaran bersama untuk lebih tangguh dalam menangani bencana. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG, BNPB, dan Basarnas, BMKG menyampaikan faktor-faktor penyebab kerusakan akibat gempa, antara lain kedalaman gempa yang dangkal, struktur bangunan belum memenuhi standar aman gempa, dan lokasi pemukiman berada di tanah lunak dan perbukitan. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta agar daerah rawan bencana memiliki peta bencana sebagai langkah antisipasi. Ke depan saya kira BMKG, Basarnas, dan semua stakeholder di daerah harus sudah memiliki peta bencana ya. Itu sebagai bagian dari cara bagaimana kita mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan seperti ini. Sehingga apa? Kan seperti gempa bumi kan tidak bisa terdeteksi kan, tapi kalau misalnya kita sudah punya peta bencana, paling tidak ini menjadi pelajaran buat kita kemudian ke depan bagaimana mengelola alam, manfaatkan alam, dan kita bisa bersahabat dengan alam dan seterusnya sehingga semua stakeholder mampu mengantisipasi situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Diketahui, gempa Sukabumi Cianjur merupakan jenis gempa tektonik kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif pada zona sistem sesar Cimandiri. Sejalan dengan instruksi Presiden, Komisi 5 DPR RI mendukung Kementerian PUPR untuk membuat struktur bangunan rumah anti gempa di wilayah rawan gempa. Hal ini penting mengingat banyak daerah di Indonesia berada di lokasi rawan bencana. Menanggapi instruksi tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret dengan melakukan pemetaan wilayah jalur gempa dan membuat roadmap teknologi bangunan yang anti gempa. Pilihannya itu tadi seperti saya bilang, saya ulangi, kita bangun rumah yang tahan gempa atau kita kosongkan daerah itu, jangan ada pemukiman di situ. Kalau tidak, itu tadi kita hanya menunggu waktu kapan gempa itu datang lagi, berguguran lagi korbannya seperti sekarang. Nah ini nggak boleh terjadi.
seluruh Indonesia, bukan cuma di situ ya, di seluruh Indonesia ini harus dipetakan, suka tidak suka, ini harus kita petakan. Saya yakin masyarakat pasti mendukung. Pertanyaan sejauh mana nih kita, negara, pemerintah, hadir di sana untuk menyampaikan informasi ini, kemudian turut serta membantu masyarakat. Dari ketidakmampuan masyarakat, pemerintah masih melakukan apa? Itu loh, negara harus hadir di sana. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa pertama yang terjadi di Cianjur dengan magnitudo 5,6 sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, karena tergolong dalam gempa tektonik kerak dangkal, kerusakan yang ditimbulkan lebih berat karena banyak bangunan yang tidak didesain sebagai bangunan tahan gempa. Belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, keseriusan pemerintah dalam mitigasi dan penanggulangan bencana diwujudkan dalam bentuk penguatan anggaran penanggulangan bencana. Satu yang harus pemerintah berikan perhatian, terutama pemerintah pusat, kepada anggaran untuk BMKG. Anggaran terhadap Basarnas, BNPB, yang penanggulangan bencana ini harus siap, karena kita ini ada di daerah yang berpotensi bencana alam. Maka ini yang harus diperhatikan juga oleh pemerintah, ya kan? Kalau tidak didukung oleh anggaran, bagaimana bisa dilakukan sosialisasi sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah? Diketahui letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara rawan bencana di dunia. Untuk itu, upaya mitigasi dan penanggulangan bencana harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Pengesahan itu diambil saat pembicaraan tingkat 2 di rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 pagi tadi. Tak hanya mengesahkan RKUHP, rapat paripurna DPR RI kali ini juga menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang kerjasama pertahanan menjadi undang-undang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Dan pemirsa, kembali di TVR 17. Setelah melalui proses yang sangat panjang, rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
bangsa Indonesia akhirnya memiliki KUHP buatan sendiri untuk menggantikan KUHP produk penjajah Belanda yang sudah berlaku lebih dari 150 tahun. Meski diwarnai sejumlah interupsi dan penolakan, RKUHP akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-11 masa sidang 2 tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Selain mengesahkan RKUHP, rapat paripurna pagi tadi juga menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Singapura tentang kerjasama pertahanan menjadi undang-undang. Selain meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara, DPR berharap RUU tersebut memiliki nilai strategis untuk penguatan kerjasama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi kepentingan nasional masing-masing negara. Selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Diva Rizka langsung dari depan ruang rapat paripurna DPR RI berikut ini. Sidang paripurna merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan di DPR RI. Nah pemirsa, pada hari ini telah dilaksanakan sidang paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2022-2023 yang dipimpin oleh Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Dan pada sidang paripurna pada hari ini membahas terkait dengan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga RUU tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan. Dan juga RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Dan pemirsa, pada sidang paripurna hari ini terjadi sebuah peristiwa menarik, yaitu setelah pimpinan Komisi 3 DPR RI selesai menyampaikan laporannya, salah satu anggota fraksi PKS, yaitu Bapak Iskan Kolbalubis, memberikan interupsi berupa 2 catatan, yaitu mengenai RUU KUHP, yaitu bahwa fraksi PKS tidak menyetujui beberapa pasal yang ada pada RUU KUHP. Salah satunya itu pasal 240 tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, yang menilai pasal tersebut akan membuat negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi akan berubah menjadi negara monarki. Dan juga ia menilai dengan disahkannya pasal tersebut akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan juga bisa menyebabkan Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Dan pemirsa, belum usai juga Bapak Iskan Kolbalubis menyampaikan catatan selanjutnya, terjadi sebuah perdebatan antara Bapak Iskan dengan pimpinan rapat, yaitu Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Dan juga tidak lama perdebatan itu terjadi, Bapak Iskan Kolbalubis memutuskan untuk walk out dari ruang sidang paripurna sebagai bentuk ketidaksetujuan antara fraksi PKS terhadap pasal-pasal kontroversial RUU KUHP tersebut. Nah, selanjutnya juga salah satu anggota dari fraksi Demokrat, yaitu Bapak Santoso, menyampaikan persetujuan terhadap RUU KUHP, namun dengan beberapa catatan, yaitu pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan edukasi terhadap para aparat mengenai pelaksanaan RUU tersebut. Nah, pemirsa, meskipun sebelumnya fraksi PKS menyatakan tidak menyetujui beberapa pasal pada RUU KUHP, namun pada sidang paripurna hari ini, pimpinan dan peserta rapat sepakat untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Dan selain mengesahkan RUU KUHP pada sidang paripurna, pimpinan dan peserta juga mengesahkan RUU tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang kerjasama pertahanan dan juga RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Fiji tentang kerjasama bidang pertahanan. Dan pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan jalannya sidang paripurna pada pagi hari ini. Saya Diva Rizka beserta Teguh melaporkan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
pemirsa, kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Umam Hidayat. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media adalah berita terkait rapat paripurna DPR RI yang telah mengesahkan rancangan undang-undang KUHP menjadi undang-undang. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RKUHP pada pembahasan tingkat 1 pada Kamis 24 November 2022. Sebagaimana mekanisme yang berlaku, kesepakatan itu kemudian dibawa ke rapat paripurna. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan pasal-pasal krusial dalam RKUHP sudah banyak direformulasi sesuai dengan masukan masyarakat. Menurutnya RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemik sebagaimana yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Dasko menambahkan masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi. Meski menurutnya RKUHP sudah melewati berkali-kali kajian. Sebelumnya persetujuan, rapat paripurna juga telah memberikan kesempatan kepada Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan laporan terkait RKUHP. Pembacaan laporan disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto. Bambang menyatakan pihaknya bersama pemerintah sudah menindaklanjuti semua pendapat dan masukan terhadap draft RKUHP. Pembahasan RKUHP disebut telah dibahas secara terbuka dan penuh kehati-hatian. Baik pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline media adalah berita dari DPR yang akan segera menggelar rapat paripurna persetujuan Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Dapat dilihat di sini pemirsa. Di sini DPR RI akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan persetujuan atas calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Wakil Ketua DPR RI Ludwig Paulus mengatakan rapat paripurna tersebut rencananya akan digelar pekan depan. Ia menyebut rapat paripurna tersebut hanya beragendakan persetujuan Yudo sebagai Panglima TNI. Sebelumnya Komisi 1 DPR RI telah menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Hal itu diputuskan setelah Yudo menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test calon Panglima TNI yang digelar pada Jumat 2 Desember lalu. Diketahui saat ini Yudo masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Yudo merupakan calon tunggal yang disodorkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Di tengah harapan masyarakat terhadap calon Panglima TNI yang baru, anggota Komisi 1 DPR RI Arwani Tomafi mendorong agar calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dapat meningkatkan profesionalisme tentara sebagai pelindung rakyat. Sebab periode kepemimpinan Panglima TNI yang akan diembannya relatif singkat, namun ada banyak tanggung jawab yang akan dihadapi. Arwani memberikan perhatian khusus agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat digelarnya pemilu 2024. Dia menjelaskan profesionalisme prajurit dan netralitas TNI dalam pemilu harus benar-benar dijaga. Menurut Arwani, TNI harus berada di belakang rakyat. Karena itu, ia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI. Itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai DPR RI yang telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pagi tadi. Juga berita mengenai DPR RI yang akan segera menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Kembali ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai